Saya korban. Iya, saya tuh masalahnya gini, saya menghargai Pak KDM secara kemanusiaan. Tapi maaf, kalau untuk secara kekeluargaan, kita nggak ada hubungan keluarga di sini. Saya nggak mau. Hey yo guys, thank you buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Menyenangkan, melelahkan, atau membagongkan? Yang semangat dong. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas di part 1 kasus-kasus yang terjadi dengan mantan pemain OCI ya guys. Tony membantah tudingan tentang eksploitasi kekerasan terhadap mantan para pemain OCI guys. Saat hadir di salah satu podcast yang lumayan cukup terkenal ya guys, Tony mengaku bahwa ia tidak memisahkan Butet dengan anaknya. Tony mengaku kalau Butet itu tidak mau mengurusi anaknya sedari ia lahir karena bayi itu tidak mungkin ia bawa ke tempat sirkus. Jadi, ia dititipkan ke rumah ibunya Tony di Pondok Indah. Tony juga mengaku bahwa Butet adalah wanita yang liar. Butet ini sudah seringkali hamil dengan beberapa pria dan ia sempat menggugurkan bayinya tersebut. Yang terakhir ini, saat ia hamil dengan karyawannya, pihaknya mencegah Butet untuk menggugurkan kembali kandungannya sampai ia melahirkan. Dia juga mengaku tidak pernah merantai Butet semasa ia mengandung. Dan karyawannya juga yang menghamili si Butet ini, akhirnya dia kabur karena dimintai pertanggungjawaban oleh si Butet. Pihaknya juga merawat anak Butet dengan cukup baik. Tony juga mengaku bahwa ulang tahun anak-anak pemain sirkus ini sering kali dia rayakan. Beberapa kali juga mereka diajak jalan-jalan guys. Ia juga mengaku kalau makanan yang ia makan dan para pemain OCI adalah makanan yang sama guys, yang dimasak oleh juru masak dan bergizi karena pihak OCI butuh tenaga mereka. Terkecuali saat mereka show guys, para pemain OCI diberi makan nasi bungkus. Dia juga mengaku para pemain diberikan uang saku untuk bisa membeli jajanan di kantin sirkus. Karena menurutnya anak-anak belum pantas untuk menerima gaji. Bentar guys. Kok gue jadi bingung ya? Anak-anak belum pantas menerima gaji. Nah, tapi kok udah disuruh kerja sih? Gimana tuh? Tony juga mengaku kalau tempat sirkus itu terbuka. Jadi, para pemain dibebaskan untuk keluar masuk dan tidak ada penahanan, pendisiplinan saat latihan juga masih tergolong wajar pada masa itu. Tony mengaku beberapa anak OCI diambil dari tempat penampungan anak di Kalijodo, termasuk Butet dan juga Vivi. Pihak penampungan memberikan anak-anak ke ibu Tony untuk dirawat karena rata-rata dari mereka masih bayi dan tempat penampungan itu sudah tidak layak untuk anak-anak. Hanya Butet yang sudah besar. Waktu itu ada sekitar 10 orang anak yang diambil di tempat penampungan itu guys. Tempat itu juga sudah dikunjungi oleh Komnas HAM di tahun 1997 dan dianggap sudah selesai. Rekomendasi dari Komnas HAM juga sudah dilakukan, yaitu yang pertama, sudah membentuk tim pencarian asal-usul tetapi tidak ditemukan. Yang kedua, OCI diminta menerima kembali para pemain kalau ada permintaan dalam show. Tapi mereka tidak ada yang pernah datang. Mungkin ya mereka malu setelah adanya kasus 1997 ini guys. Yang ketiga, anak-anak sebaiknya jangan belajar lewat homeschooling saat usia masih sekolah. Supaya mereka disekolahkan di sekolah formal. Ini sebenarnya sudah dilakukan karena memang dari beberapa mantan OCI ini ada yang memiliki ijazah guys. Tony juga mengaku kalau yang diberitakan viral ini adalah fitnah. Pihaknya tidak pernah menyetrum Vivi dengan sengatan listrik karena sengatan listrik untuk gajah itu tidak ia miliki sama sekali. Melainkan yang ada tuh mereka hanya punya alat kejut
untuk melatih hewan. Saat Ida kecelakaan, Tony mengaku sedang di Jakarta. Pada hari itu, di tanggal 28 September 1998, Ida dikirim naik pesawat menuju Jakarta di Rumah Sakit Sumber Waras. Karena Tony sudah berjanjian dengan Dr. Lukas selaku dokter bedah. Memang ditemukan adanya beberapa data-data dari rekam medis fisioterapis yang dilakukan oleh Ida selama bertahun-tahun guys. Ida juga diantar bolak-balik ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan dan semua biaya pengobatan juga ditanggung oleh pihak OCI. Setiap Sabtu Minggu, Ida juga diperbolehkan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Orang tuanya Ida juga tahu betul bahwa Ida dijadikan pemain sirkus oleh pihak OCI. Dan setelah dalam masa pengobatan 5 tahun lamanya, barulah orang tua Ida datang menjemput Ida untuk kembali ke rumah orang tuanya guys. Sebenarnya guys, pihaknya menganggap para pemain OCI ini sebagai anak mereka sendiri. Pihaknya pun sangat menyayangkan para pemain OCI menyerang dengan maksud dan tujuan yang tertentu. Menurutnya, ada provokator yang mengatur kasus ini untuk menyudutkan atau memojokkan pihak OCI. Sebenarnya ia juga sudah tahu siapa dalang dari provokator ini. Menurutnya, provokator ini menginginkan imbalan sekian puluh persen dari hasil tuntutan. Karena pada tanggal 10 September 2024, pihak OCI menerima somasi yang isinya meminta sejumlah uang. Namun di sini, Tony mengaku siap jika kasus ini dibawa ke ranah hukum. Aswin, selaku Direktur Utama Taman Safari Indonesia, sekaligus anak dari Tony Sumampau, mengaku bahwa ia menerima surat yang ditunjukkan untuk Johnson, Franz, dan juga Tony, tapi tidak ada tanda tangan resmi dan kop surat yang resmi. Kuasa hukum pihak OCI juga mengaku bahwa mereka menerima somasi yang ditujukan kepada Johnson, Franz, dan juga Tony di akhir tahun 2024 yang isinya mengacu ke tuntutan 3,1 miliar rupiah dengan ancaman jika mereka tidak mau membayar tuntutan tersebut, kasus ini akan di blow up. Dan Asep selaku kuasa hukum dari pihak OCI, ia mengaku kalau rekomendasi Komnas HAM 1997 sebenarnya itu sudah clear. Aswin juga mengaku bahwa pihak Taman Safari tidak ada sangkut pautnya dengan OCI. Karena OCI ini guys dan Taman Safari adalah dua bisnis yang berbeda, dan juga OCI sudah dibubarkan pada tahun 1999. Padahal guys, show sirkus itu masih ada. Bahkan ada beberapa kesaksian dari generasi Deborah dan juga Daniel yang termasuk generasi tahun 2000-an. Daniel yang mengaku bahwa ia sempat disembunyikan pada saat kasus 1997. Ibu Gira yang mengaku sebagai ART menjelaskan bahwa Deborah diamankan di Pondok Indah karena karyawan yang menghamili Butet sudah memiliki istri, tapi di salah satu akun di Instagram dengan username ex-performer menceritakan siapa sebenarnya itu Ibu Gira. Kalian baca sendiri aja guys, atau kalian bisa mampir ke akunnya guys, karena di akun ini menceritakan bagaimana kenyataan yang terjadi sebenarnya di dalam OCI ini guys. Sekarang kita bahas kesaksian dari korban yang lainnya ya guys, sampai ke generasi ke-6. Ida masuk OCI di usia 6 tahun. Dan lagi-laginya guys, rules-nya tetap sama. Ia diajak naik kereta untuk melihat sirkus dan besoknya langsung dipaksa untuk melakukan latihan guys. Saat show di Lampung, ia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kelumpuhan guys. Saat ia main Travis bergelantungan di atas, ia terjatuh dari ketinggian
dan ia terlempar ke jaring di bagian pinggir. Namun, jaring-jaring tersebut tidak dapat menampung badannya Ida dan ia langsung jatuh ke bawah, guys. Seketika itu pun lampu di dalam tenda langsung dipadamkan dan Ida langsung dibawa ke belakang, dan Ida bukannya langsung mendapatkan pertolongan pertama, guys. Setelah Ida dibawa masuk ke belakang, di sini tuh pertunjukan masih dilangsungkan sebenarnya, guys. Dan tepatnya setelah show selesai di jam 10 malam, Ida baru dilarikan ke rumah sakit karena ia mengalami patah tulang, dan besok paginya Ida lalu diterbangkan ke Jakarta dan mendapat penanganan di Rumah Sakit Sumber Waras. Pada waktu itu sebenarnya yang terjadi adalah, guys, catcher atau seseorang penangkap di Travis itu tuh, guys, sebenarnya belum dapat dikatakan dia tuh seorang profesional. Tapi ia sudah dipaksa untuk main karena adanya pejabat setempat yang menonton. Setelah mengalami kecelakaan sekitar 5 tahun lamanya, barulah Ida dipertemukan dengan keluarganya, guys. Tapi ternyata, guys, sebelum kecelakaan, keluarga Ida sudah lama mencari Ida, tetapi Ida disembunyikan oleh pihak Ochi. Setelah mengalami kelumpuhan, baru akhirnya ia dipertemukan oleh keluarganya. Itu pun disuruh tanda tangan surat pengunduran diri. Bingung gua. Katanya dianggap anak, tapi kok disuruh tanda tangan resign? Perasaan yang disuruh tanda tangan resign karyawan kan? Anak suruh tanda tangan resign. Resign jadi anaknya gitu. Lisa diambil saat usia 3-4 tahun. Jansen berjanji ke orang tua Lisa akan menyekolahkan Lisa sampai ke luar negeri. Padahal keluar-keluar. Ia mengaku pernah dipukul dengan bakiak dan kena di bagian daerah kuping sampai berdarah. Aduh. Karena ia pernah ketahuan mengambil 3 buah mangga dari pohonnya. Besoknya, ia disuruh belajar gigit bunga dengan memakai besi itu, guys. Lisa mengaku memang sesekali mereka diajak jalan-jalan keluar. Namun, itu juga harus ada target show. Kalau waktu itu show gagal, ya nggak akan bisa diajak jalan-jalan. Dan di usia 19 tahun, ia memutuskan untuk izin keluar dari Ochi karena ia sudah memiliki pacar di luar dari lingkungan Ochi, guys. Dia pun akhirnya ditahan selama 3 hari di sidang dan juga dimaki-maki sampai ia merasakan rasanya lebih baik metong daripada jadi pemain sirkus di dalam Ochi. Yuli diambil saat ia menginjak usia 5 tahun dengan kakaknya yang berusia 8-9 tahun dibawa oleh Hadi Manangsang ke Balikpapan karena papanya dijanjikan bahwa Yuli dan kakaknya akan disekolahkan sampai ke luar negeri. Lagi dan lagi seperti itu modusnya, guys. Di tahun 1986, di usia ke-14 sampai 15 tahun, Yuli pernah kabur dengan temannya yang bernama Eva. Tapi ketahuan sama Franz. Mereka pun dipukuli sampai ia berdarah-darah dan disuruh handstand, dan mereka sempat disuruh ganti baju di depan Franz untuk show. Eva lebih parah lagi, guys. Bajunya dirobek dan ia ditelanjangi dan mendapatkan pelecehan. Saat Yuli hamil, Yuli tetap disuruh show. Saat show di Cirebon, dia pun akhirnya lahiran. Bayinya mau dibawa ke Pondok Indah, tapi ia menolak, guys. Dan mau mengurusi bayinya, juga membawa bayinya kemana-mana saat ia melakukan show keliling kota. Dan saat ia menemukan surat kenal lahirnya di tempatnya Jansen ini, tahun 1987, saat show di Bekasi, Yuli akhirnya mencari orang tuanya sendiri lewat alamat yang ada di surat kenal lahirnya itu, guys. Di tahun 1989, saat sirkus main di Medan, Yuli pura-pura izin ke Jansen dengan alasan menengok anaknya yang ada di Bekasi. Jadi, ia langsung kabur gitu aja, guys. Dia diambil sejak 2 hari di rumah sakit
Bambang ini satu dari 8 bayi yang ada di Pondok Indah di kala itu guys. Dan ia mendapat julukan sebagai 8 Jenderal. Bambang mengaku sering dipukul, ditinju, dan ditempeleng saat latihan. Dan ia juga mengaku pernah dipukul kepalanya oleh Franz dengan stick golf. Cuman gara-gara hal sepele, dia tidak senyum saat melakukan show. Main golf kepala orang, aneh-aneh. Debbie atau Deborah adalah anaknya Butet. Setelah ada laporan Vivi di tahun 1097, beberapa temannya ada yang dijemput oleh orang tuanya. Sejak laporan itu juga, dia dan teman-teman seangkatannya disekolahkan di SD Ciberem. Tapi sekolahnya tuh cuma 1 kali dalam seminggu. Dan juga mereka datang saat dilakukan ujian kenaikan kelas aja guys. Atau kelulusan. Dia dilatih oleh seniornya. Kadang juga guru dari China ditabok, ditendang. Udah hal biasa bagi mereka, dan mereka sebenarnya diperbolehkan untuk keluar, tetapi dikawal oleh karyawan atau anggota tentara. Dan baru-baru ini guys, beredar video kesaksian Daniel yang satu generasi dengan Debbie. Videonya ini diunggah di TokTok, akun pribadi milik Yuli dengan username Yuli X Oci. Halo, nama saya Daniel. Saya korban dari Taman Safari dan Oriental Sirkus Indonesia, dan dulu saya dipekerjakan di Taman Safari dan di Oriental Sirkus Indonesia, dan saya tidak dibayar sampai umur saya 19 tahun. Terus saya dibesarkan di Taman Safari Indonesia dan saya dilatih menjadi pemain sirkus, tapi di sana saya disiksa di Taman Safari, di rumah gunung akrobat yang dibilang bunker Taman Safari. Pas saya kecil, saya pertama dibesarkan di Pondok Indah, Jakarta, di rumahnya orang tuanya Johnson Franz Anthony Sumampau. Dan saya mulai dilatih di sana pas saya umur 4 tahun sampai umur 6 tahun. Dan saya mulai disiksa di sana. Di tahun 1995 saya dipindahkan di Taman Safari Indonesia dan dilatih di sana. Dan mulai hari itu juga saya disiksa. Setelah itu tahun 1997 saya tidak tahu kenapa Ibu Yansen datang ke Gunung Akrobat membangunkan kami malam-malam dan memasukkan kami semua anak-anak di dalam truk dan dibawa ke Royal Safari Garden Hotel. Dan saya dipisahkan dari semua anak-anak yang lain. Saya hanya berempat dengan teman-teman saya. Di tahun 1997 saya diumpatkan selama 2 tahun di rumahnya Bapak Tony Sumampau, dan saya tidak bisa melihat television atau saya tinggal di teras dari pagi sampai malam. Dan saya tidak tahu masalahnya kenapa. Ternyata Vivi bilang di media. Dan setelah itu saya diumpatkan selama 2 tahun di rumahnya Bapak Tony. Setelah 2 tahun saya diumpatkan di rumahnya Bapak Tony Sumampau, saya dibalikan di Taman Safari dan saya dilatih di sana. Dan mulailah saya disiksa lagi. Setelah itu di sana ada anak yang meninggal juga di pas lagi latihan. Tapi pas dia jatuh kepalanya sakit, tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Dan malam itu dia mungkin sudah kesakitan dan mulutnya keluar busa dan dia meninggal pas mau dibawa ke rumah sakit. 11 tahun saya disiksa di dalam Taman Safari di rumah bawah tanah untuk menjadikan pemain
di Taman Safari pertama kali, dan anak-anak yang lain kita semua disiksa di sana, digebukin, ditendang kalau kita tidak bisa latihan akrobat. Dan kalau mainnya jatuh di balerium, kita digebukin pas pulang-pulang. Saya dari kecil sampai umur 11 tahun saya tidak disekolahkan. Setelah masalah Vivis keluar, saya baru disekolahkan pas di tahun 2000. Dan saya disekolahkan SD dan SMP sampai SMP. Dan saya disekolahkan seminggu sekali. Itu juga sama guru dari Taman Safari, sekretarisnya Taman Safari, namanya Lis. Dan saya juga disekolahkan di Ciberem. Dan sekolahan itu juga dibantu oleh Taman Safari Indonesia, tapi saya disekolahkan seminggu sekali. Di tahun 2010 saya pernah menanyakan orang tua saya kepada Frans Manansang, tapi saya dihina di depan semua orang. Saya tidak bisa menceritakan ini sekarang di sini karena buat saya sangat sedih untuk mendengar itu semua. Dan saya tidak mempunyai identitas atau KTP pas saya pergi dari orientasi sirkus. Dan saya tidak tahu juga orang tua saya sampai sekarang apakah mereka masih hidup atau tidak. Saya tidak tahu jati diri saya sampai sekarang. Saya tidak meminta uang dari Taman Safari Indonesia atau orientasi sirkus, tapi saya hanya pengen keadilan sekarang supaya mereka bisa dihukum seadil-adilnya. Saya benar-benar pengen semua anak-anak dibebaskan dari sana, dan saya berharap sebagian anak-anak yang masih takut tidak bisa bicara ini semua bakal muncul dan membantu ini menjadi fakta. Nah, jadi gitu guys, pernyataan dari berbagai pihak. Dan pada tanggal 21 April 2025, para korban dipertemukan dengan Jansen Manansang di Komisi 3 DPR, dan Ahmad Syaroni selaku pimpinan Komisi 3 DPR ini langsung menyarankan para korban dan pihak OCI untuk berdamai. Tak puas dengan sikap Komisi 3, para korban bersikukuh ingin menempuh jalur hukum, dan besoknya para korban dan juga Cak Soleh selaku pengacara mereka langsung mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan mengaku kepada Komnas HAM. Komisi 13, Komnas Perempuan, dan Komnas HAM pun sepakat untuk membentuk tim gabungan pencari fakta untuk menguak kasus ini guys. Nah, pada akhirnya Bapak Aing selaku Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kenapa Bapak Aing? Ya karena saya adalah warga Jabar gitu guys. Kang Deddy Mulyadi juga sempat mempertemukan para ex-OCI ini dengan Aswin selaku direksi Taman Safari yang merupakan anak dari Tony. Kang Deddy mengusulkan perdamaian secara kekeluargaan antara pihak korban dan juga pimpinan OCI ini guys. Ya, lagi-lagi sebenarnya mereka tuh disuruh berdamai atas nama kekeluargaan. Selama bertahun-tahun ya kasusnya tetap sama karena tak terselesaikan sebelum-sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, Aswin siap membantu para korban OCI dan ia ingin memberikan kompensasi sebesar 200 juta rupiah per orang dengan totalnya yang akan diberikan kepada 40 orang mantan pemain OCI ini. Sesuai data yang dimiliki oleh pihak OCI. Berarti berapa tuh? 8 miliaran ya. Namun, para pemain OCI yang hadir dalam pertemuan tersebut menanyakan kembali kepada Aswin, 40 orang tuh siapa aja? Sedangkan mereka semuanya hanya terdiri dari 22 orang sampai 23 orang. Dan jujur nih guys, gua rada terkejut. Salah satu pemain ini nyeletuk, kita tidak ngurusnya yang lain, hanya yang hadir di sini aja yang berani speak up. Yang lain tidak tahu. Waduh. Bahkan sampai di sini KDM menawarkan dirinya untuk melakukan penerimaan kompensasi terhadap mantan pemain OCI ini dilakukan di tempatnya sebesar 6 miliar yang akan dibagikan kepada para pemain OCI yang hadir saat penerimaan kompensasi itu dilakukan. Yang artinya
Ya kalau ada 40 orang, mereka akan menerima 150 juta rupiah per orang. Dan kalau memang mantan pemain OC itu kurang dari 40, ya 6 miliarnya akan dibagi rata. Namun, niat baik ini ditolak oleh seluruh mantan pemain OC ini guys. Bahkan guys, sampai-sampai si Aswin ini bersedia menaikkan kompensasinya menjadi 200 juta per orang, yang totalnya tuh menjadi 8 miliar karena ia memiliki data sebanyak 40 orang yang menjadi mantan pemain OC ini guys. Dan ya kalau nggak sampai 40 orang, 8 miliar ini kan dibagi sesuai sama orang yang hadir nanti kan. Namun ya guys, mantan pemain OC ini semuanya menolak. Mereka sepakat untuk menolak dan memilih melanjutkannya ke jalur hukum. Dan Kang Deddy pun mengatakan, ini terakhir kalinya bagi KDM membantu proses mediasi pihak TSI dan para korban dari OC ini sesuai yang dituturkan oleh KDM guys. Dan mereka akan meneruskan kasus ini ke proses hukum. Coba kalian komen guys, sebaiknya kompensasi sebanyak 200 juta itu diterima atau memang melanjutkan proses hukum yang mereka sedang lakukan saat ini. Ya, para pemain ex-OC ini pun mengungkapkan rasa kekecewaannya, tepatnya di akun-akun pribadi TokTok mereka. Mereka mengungkapkan rasa sakit dari kecil gak bisa dibayar dengan 200 juta. Ya, kita doakan aja guys, dan kita dukung. Semoga keadilan yang sesungguhnya akan mereka temui guys. Ya sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mau gue garis bawahin di sini adalah keadilan itu bukan merupakan dari keinginan kita. Kadang keadilan ya tidak sama rata kan. Gue juga setuju nih guys sama salah satu kritik dari Ibu Jajang Nur selaku seniman. Seni itu nggak bisa dipaksakan. Karena seni itu sesuatu yang menyenangkan. Anak-anak harus merasakan senang dulu dan baru setelah itu mereka dapat didisiplinkan di bidang itu. Ya sebenarnya bukan di bidang seni doang sih, tapi lebih tepatnya di semua bidang. Ya nggak sih guys? Kalau kita merasa dipaksakan untuk menggemari atau menyenangi suatu bidang tertentu, pasti hasilnya nggak akan ada yang maksimal kan? Pasti ada trauma ataupun kesedihan tersendiri yang kita bawa sampai dewasa. Bener gak sih? Nah, bagi kalian nih yang sudah menjadi orang tua, yuk dengerin anak kalian terlebih dahulu. Mereka tuh minatnya sebenarnya apa? Jangan dipaksain. Jangan sampai nih kalian memaksakan kalau anak kalian suka ke bidang A. Padahal merekanya tuh suka di bidang yang lainnya. Nah, jadi orang tua nih, jangan melakukan sikap otoriter terhadap anak ya guys. Jangan sampai juga nih keinginan orang tua yang tidak tercapai sebelumnya, maka dipaksakan terhadap anak kita sendiri. Contoh misalkan ya, gua ingin jadi polisi, tapi karena gua nggak kesampaian, nah makanya anak gua push terus sampai dia menjadi polisi. Nah itu kan tidak baik sebenarnya. Kecuali atas dasar keinginan anak tersebut. Ya guys? So, sampai di sini dulu aja video kita kali ini. Yang udah nemenin gua, thank you banget. Dari part 1 sampai part 2 ini, jangan lupa di subscribe. Nama gue Dika, see you at next video. Bye.